Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahu alazim. Yang saya muliakan pengurus Masjid Paripurna Rahman Panitia Ramadan 1446 Hijriah yang saya muliakan. Kemudian yang saya muliakan dan yang saya hormati para ustaz-ustaz kita, para imam-imam kita, para buya-buya kita, para ulama-ulama kita, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh agama, Pak RW, Pak RT, kemudian para donatur-donatur kami semuanya, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kemudian anak-anak ustaz yang masih bersekolah. Mudah-mudahan anak kita ini menjadi anak yang soleh dan salihah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya dilalah dalam lingkungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mudah-mudahan kita Bapak Ibu diberikan Allah kesehatan kepada kita sampai selesai Ramadan ini, tetap kita diberikan Allah keistiqomahan. Yang sakit ada di antara kita yang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kadang-kadang Bapak Ibu karena sudah faktor umur, kalau sudah umur 50 ke atas ada yang namanya datang lagi penyakit, berbagai macam penyakit datang. Mudah-mudahan sabar kita Pak, sabar kita menghadapi penyakit itu. Kadang-kadang menempel dalam diri kita itu sakit gula, ada yang asam lambung, ada yang asam urat, ada juga asam kantong. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya. Allah angkat penyakitnya, kemudian kita sabar menghadapinya. Kenapa? Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Segala musibah itu izin Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak memberikan beban berat kepada manusia itu sehingga karena dia mampu memikul beban itu, maka Allah memberikan musibah kepada kita atau cobaan. Dengan apa? Sabar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini malam yang ke-28. Tak terasa Ramadan akan meninggalkan kita. Perasaan berpuasa pun berbeda dengan di pertengahan puasa ataupun di awal. Akhir-akhir ini mulai nampak rasanya Ramadan ini akan meninggalkan kita. Tapi ada di antara kita itu merasa sedih meninggalkan Ramadan ini, karena Ramadan akan pergi dia merasa sedih. Ada juga di antara kita senang dia karena bulan Ramadan itu sudah pergi. Kenapa? Karena dia tak bisa merokok di luar Pak. Akhirnya senang sekali dia Pak, Ramadan akan pergi. Bebas, nanti saya merokok nanti berdua lagi. Hari ini saat ini saya hanya bisa merokok di dalam rumah. Tetapi nanti setelah bulan Syawal saya akan merokok di kedai, akan merokok di tepi jalan. Itulah anggapannya. Tapi kalau orang yang beriman Pak, senang sekali, bukan senang tapi merasa ada yang menjanggal dengan rindu dengan bulan Ramadan. Kalau menurutnya pikirannya itu
waduh Ramadan akan pergi, di manalah saya ini? Amal ibadah semua tak dilipat gandakan lagi. Karena di bulan Ramadan kan Bapak Ibu amal ibadah kita dilipat gandakan. Itulah istimewanya Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita jamaah Masjid Paripurna Ar-Rahman ini mendapatkan syafaat dari beliau di hari kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul tausiah kita yang ditetapkan oleh MDI Kota Pekanbaru adalah istiqomah dan fadilahnya. Sebagaimana tadi yang dibacakan oleh qari'ah kita, dengan terjemahan yang masya Allah, itulah dalilnya dalam Al-Quran tentang istiqomah. Istiqomah itu terdapat di dalam dua surat ataupun dua ayat. Yang pertama tadi surah Al-Ahqaf ayat 30, kemudian surah Fussilat ayat 30 dan surah Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara mengenai kata istiqomah di dalam bahasa Arab itu diambil dari kata koma. Koma itu artinya berdiri. Berdiri tegak, tidak bongkok. Kalau tegak berarti lurus. Karena ada tanda tambah huruf alif, sin dan ta di dalam sastra bahasa Arab, maka berbeda artinya apa? Artinya apa? Istiqamah. Arti istiqamah itu meminta, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar tegak lurus. Makanya di dalam zikir Astaghfirullahaladzim ada tambah alif, sin dan ta, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah juga meminta agar kita tegak lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita ada usaha apa? Makanya dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabtallah walakinnallaha yuhibbu man yasha. Sesungguhnya bukan hidayah itu datang kepadamu. Hidayah itu kamu jemput. Hidayah itu dijemput. Allah yang memberikan hidayah itu, tapi hidayah itu jemput dia. Sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tetapkan dalam hati saya ini agar mendapatkan terus hidayah. Banyak di antara kita berpikir dia tak sholat, dia tak berpuasa, semua pekerjaan yang haram dilaksanakannya, maksiat semua dilaksanakannya. Kenapa kamu melaksanakan maksiat? Kenapa kamu tak sholat? Kenapa tak kamu berpuasa? Kenapa kamu tak berzakat? Kenapa kamu tak berinfak, bersedekah? Karena tak ada hidayah. Ini parah, ini manusia yang parah di dunia ini, Pak. Bagaimana caranya? Berusaha kita untuk menjemput hidayah itu. Oleh karena itu, Bu, ada duit ibu 100.000, ada di depan ibu kotak amal. Kalau pikiran kita tak ada hidayah untuk berinfak itu, gawat itu. Tapi kalau kita usahakan untuk berinfak, berarti kita itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah, tegak lurus. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Bismillahirrahmanirrahim. Inna ahabballah akmali. Sesungguhnya yang Allah cintai adalah amal-amal itu adalah adawamuha wa inqallah. Amal itu istiqomah, kontinu meskipun dia sedikit. Amal itu sedikit tapi dia rutin dikerjakan, Pak. Ada satu kasus, dia hari ini Masya Allah rajinnya sholat malam sampai 10 rakaat.
bahkan 20 rakaat, bahkan sampai 1 rakaat, 100 rakaat dia laksanakan. Bisa dia melaksanakan sholat malam itu mulai jam 12 sampai jam 4 pagi. Tapi cuma 1 kali dalam 1 tahun. Itu Allah tidak cinta sama hamba-hamba yang seperti itu. Tapi ada satu kasus, dia melaksanakan sholat cuma 2 rakaat setiap malam, Pak. Bangun tidur dia jam 4, dia laksanakan sholat malam, dia laksanakan sholat fajar, dia laksanakan qobliyah subuh, dia laksanakan sholat subuh. Tapi rutinitas setiap hari dia laksanakan. Itulah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tapi rutin. Ada juga ibu-ibu pekerjaannya itu cuma berdagang, yaitu jualan cabai di pasar kaget. Tetapi setelah pulang dari pasar kaget dia takbir, dia tidak mau, tak pernah dia tak singgah. Dia terus singgah di salah satu masjid. Dia infakkan 5.000 tiap hari, tiap hari. Rutin dia. Itu adalah salah satu ibadah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, daripada cuma sekali dia berinfak dalam 1 tahun itu tutup 1 juta. Tapi ada satu ibu-ibu cuma 5.000, tapi rutin dia. Itu adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah. Itu namanya istiqomah. Apalagi saat ini Bapak Ibu kita melaksanakan sholat malam, sudah dididik kita, sudah diajarkan, sudah dibina kita dalam 1 bulan ini kita melaksanakan sholat malam yang namanya sholat tarawih. Karena di dalam bulan-bulan yang lain tak ada namanya sholat tarawih, hanya di bulan Ramadan yang ada sholat tarawih. Tapi dilaksanakannya ketika bulan Syawal, dia melaksanakan sholat malam. Dia melaksanakan sholat witir, rutin terus dia rutin. Bukan di Ramadan saja dia melaksanakan sholat witir, Pak. Tapi di malam-malam yang lain pun dia melaksanakan sholat witir. Tapi kenyataannya kalau tanya di bulan berapa, ibu rutin tidak ibu melaksanakan sholat witir tiap malam? Bu, tidak kan? Kalau tidak, rutinkan. Setelah sholat isya contohnya, sholat witir, setelah khotbah yang sholat isya 2 rakaat atau 4 rakaat, kemudian dilaksanakan sholat witir 3 rakaat. Tidak bisa saya bisa 3 rakaat, 1 rakaat rutin melaksanakannya. Usolli sunnatal witir. Rokatan lillahi ta'ala. Sengaja aku melaksanakan sholat witir 1 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala. Tapi rutin ya, ibadah. Kadang-kadang cuma di bulan Ramadan kita melaksanakan sholat witir, Pak. Bolehkah Ustaz nanti setelah itu saya tidur kemudian saya melaksanakan sholat malam? Boleh. Tapi tak ada lagi witir. Kita tunggu aja nanti sholat subuh. Gitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rutin ya Bapak. Kemudian apa lagi yang dicintai Allah Subhanahu wa taala? Karena macam-macam istiqomah ini ada 3. Yang pertama istiqomah dalam berbicara, Pak. Tidak pelin-pelan. Hari ini dia berkata A, besok dia udah berkata C. Pelin-pelan dia, Pak. Kecuali ada memang betul-betul mudaratnya. Kalau ini dilaksanakan, oh iya ada mudaratnya ini. Oke, dirubah kebijakan, boleh. Tapi kadang-kadang untuk mengelabui orang, pelin-pelan pula dia. Hari ini yang mengatakan A, besoknya B. Itu namanya pelin-pelan. Itu tak suka orang namanya. Jangankan orang, Allah Subhanahu wa taala tidak suka sama itu pelin-pelan. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan sampai juga. Kalau A, kalau B, ya B. Kalau C, ya C. Nah, itu dia. Tidak bisa berubah. Ada bisa berubah. Tapi ditengok dari sisi kebaikannya apa. Boleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Yang kedua adalah masalah ibadah. Ibadah terus. Rutinnya Bu ya.
Kemudian apa lagi yang kita rutinkan? Pekerjaan kita pun kita rutinkan. Karena itu adalah salah satu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Karena kita itu meminta kepada Allah. Karena istiqomah itu tidak datang dengan sendirinya, tapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Kita ulangi Ibu ya. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qulubana, tetapkanlah dalam hati kami. Ala dinika, di dalam agamamu, wa ala ta'atik, dan di dalam kepatuhanmu ataupun ketaatanmu. Berarti kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus istiqomah hati kita. Agar apa? Di dalam agama Allah Subhanahu wa taala tak berpindah-pindah agamanya lagi. Kemudian di dalam ketaatan agar kita tidak mengerjakan yang maksiat. Terus menerus kita melaksanakan apa itu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu doanya. Makanya kita diajarkan oleh Allah Subhanahu, diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk istiqomah. Istiqomah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa faedahnya? Di dalam Al-Qur'an surah Al-Fussilat dijelaskan. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang berkata, ya Tuhan kami, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tetap dalam pendiriannya, summastaqamu. Apabila dia istiqomah, terus menerus dia istiqomah, maka datanglah para malaikat. Fatanazzalu alaihimul malaikah. Maka di setiap orang yang istiqomah itu datanglah para malaikat. Memberikan apa? Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih. Kenapa? Karena hatimu itu sudah istiqomah. Karena kamu sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah istiqomah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap pendirianmu, maka jangan takut, kata malaikat. Maka datang para malaikat mendekati kita, memberikan kabar, jangan kamu takut dan janganlah kamu bersedih. Itulah yang didatangkan oleh Allah para malaikat, memberikan, dijauhkan kita kepada namanya was-was ataupun takut dan bersedih. Kemudian apa lagi disebutkan Allah Subhanahu wa taala? Wa abasyiru, dan Allah memberikan kabar gembira bil jannah, dengan surga. Orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang tetap pendiriannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah gembirakan dia dengan surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, jannatil lati kuntum tu'adun. Surga itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah balasan untuk kalian bagi orang-orang yang istiqomah. Di akhirat nanti cuma dua tempat Bapak Ibu. Surga atau neraka, tidak ada wa ma bainahuma, tidak ada di antara keduanya. Surga atau neraka. Kalau surga, istiqomah lagi dapat. Istiqomah dalam apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita menyaksikan bahwa Tuhan itu satu. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Siapa nabinya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu tetap istiqomah kita. Maka Allah gembirakan dia dengan apa? Dengan surga. Kemudian apa lagi? Kemudian di dalam surah Al-Ahqaf dijelaskan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, dia istiqomah. Tuhan kami adalah Allah, tidak ada lagi berpaling kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Tetap dia istiqomah bahwa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala.
Allah berikan ganjarannya. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah. Maka mereka itu diberikan itu ashabul jannah, surga. Maka itulah orang yang istiqomah. Makanya kita tetap istiqomah. Khalidina fiha, tetap kekal di dalamnya. Kalau sudah masuk surga, tak ada lagi cerita masuk neraka lagi, Pak. Khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Itulah balasan orang-orang yang melakukan istiqomah itu. Mudah-mudahan kita semua istiqomah. Yang pertama, istiqomah di dalam beribadah. Yang kedua, istiqomah dalam akidah. Akidah itu hubungan kita dengan Allah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang musyrik. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik dia syirik, namanya syirik khaufi, syirik yang bisa merusak hati kita, ataupun syirik besar, namanya syirik kabir ataupun syirik sagir. Apa itu syirik sagir, Pak? Percaya sama yang lain-lain. Contohnya, percaya dia dengan kekuatan cincin. Apalagi percaya dia sama magnet, bisa magnet itu menjaga rumahnya, diletaknya magnet itu, Pak, di atas pintu. Oh ya, kata orang, dibuat magnet di atas pintu itu bisa itu nanti menjaga rumah saya dari bahaya. Berarti itu namanya syirik, Pak, dengan magnet itu. Ada juga dibuatnya jimat, diletaknya entah di mana. Maka itu namanya syirik, Pak. Maka jangan sampai kita terjadi syirik. Kalau sempat syirik, maka namanya bukan istiqomah. Tetap kita pendirian masalah akidah. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang satu yang patut disembah. Kemudian istiqomah dalam beribadah. Ibadahnya itu banyak, ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah infak, ibadah sedekah, ibadah, semuanya ibadah, berkata baik, semuanya ibadah. Jadi kita istiqomah kepada Allah. Bapak ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya yakin di masjid kita jamaah kita ini semuanya istiqomah dalam hal ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.